Waktunya kamu sarapan ya. Ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan kesehatan, sehat walafiat, nikmat yang banyak dan luar biasa, sehingga kita dapat bertatap muka di kelas yang insya Allah penuh berkah ini. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas dimohon dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Sadaqallahul alim. Semoga kita sama-sama diberikan kelancaran dan diberikan kesehatan. Amin. Baik, langsung saja Ibu absen ya. Maulidia, Hanifah, Hadirah. Ifatudiana. Hadirah. Kenapa? Sakit. Fani, Hadirah. Anisatur Rahmah, Hadirah. Erwin. Kenapa tidak masuk? Ada surat izin. Risa, Rabi, Darwis. Kenapa tidak masuk? Ada surat. Ya, nanti semoga yang sakit diberikan kesembuhan, dan yang tidak ada surat nanti dikasih tahu kalau tidak masuk. Alangkah baiknya mengirimkan surat izin ya. Alhamdulillah. Baik, di sini Ibu akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Dan sebelum Ibu melanjutkan, Ibu akan menanyakan apakah kalian masih mengingat pelajaran yang kemarin apa tidak. Jadi siapa yang mau menyebutkan tentang rukun iman? Saya. Ya, silakan. Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul Allah. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qada dan qadar. Baik, yang lain ada yang mau menyampaikan juga? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, tidak ada. Baik, Ibu lanjutkan ya. Kan tadi ada 6 ya rukun iman. Rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Tiga, iman kepada kitab-kitab. 4, iman kepada Rasul. 5, iman kepada hari kiamat.
6. Iman kepada qada dan qadar. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang rukun iman yang keenam, yakni iman kepada qada dan qadar. Di sini Ibu menjelaskan tentang rukun iman supaya kalian mengingat kembali apa itu rukun iman dan supaya rukun iman di sini dijadikan pedoman dalam hidup kita masing-masing, hidup kalian. Dan di sini nanti di pertengahan pelajaran Ibu akan membagikan kalian kelompok supaya mendiskusikan apa itu qada dan apa itu macam-macam takdir. Dan nanti kalian presentasi di depan teman-teman kalian. Baik, pelajaran yang Ibu akan pelajari pada hari ini tentang indahnya beriman kepada qada dan qadar. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, kalian buka buku paketnya, terus pelajari tentang qada dan qadar di halaman 20. Silakan buka. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membacanya. Nanti setelah selesai membaca, kalian kalau ada yang mau ditanyakan, ditulis pertanyaannya, nanti ditanyakan Ibu. Baik, Bu. Baik, tadi kan sudah selesai yang membaca. Nah, Sekarang ada yang mau ditanyakan tentang yang dibaca? tidak ada. Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, di sini Ibu akan memberi pertanyaan. Baik, Bu. Kan tadi tentang indahnya beriman kepada qada dan qadar. Sekarang Ibu mau bertanya tentang qada. Siapa yang mau menjawab? Angkat tangan. Saya, Bu. Ya. Apa? Qada adalah ketetapan Allah sebelum manusia lahir, sebuah ketetapan yang tidak dapat diubah, contoh kelahiran, kematian, kelahiran fisik. Baik, bagus. Yang lain, ada yang mau menjawab? Tidak ada. Baik, yang lain kalau tidak ada yang menjawab, coba tulis yang tadi teman kalian. Coba diulang kembali pertanyaan jawabannya. Qada adalah ketetapan Allah. Baik, sudah menulis semua? Sudah, Bu. Baik, siapa yang ingin mengulang jawaban dari teman kalian? Saya, Bu. Ya, baik. Silakan. Qada adalah ketetapan Allah sebelum manusia lahir atau ketetapan yang tidak dapat dirubah. Baik, bagus sekali. Ya, Kak. Di sini qada adalah ketetapan Allah yang tidak dapat dirubah oleh manusia, seperti kematian dan kelahiran. Paham? Paham, Bu. Baik. Setelah qada, sekarang qadar. Siapa yang mau menjawab apa itu qadar? Saya, Bu. Baik. Qadar adalah ketetapan Allah terhadap semua makhluk yang akan terjadi dan sedang terjadi dalam ukuran dan bentuk tertentu sesuai kehendak atau takdir yang masih dapat dirubah oleh manusia dengan cara ikhtiar, berdoa, dan tawakal. Bagus. Yang lain ada yang mau menjawab? Baik. Qadar ini adalah ketetapan Allah yang dapat dirubah oleh manusia, seperti
kalau kita ingin berhasil atau kita ingin juara ranking, jadi kita harus bersungguh-sungguh dalam belajar supaya mendapatkan ranking tersebut. Paham? Paham, Bu. Seperti lagi, kalau ingin kaya, kita harus berusaha bekerja dengan giat supaya kita menghasilkan uang yang banyak dan insya Allah kita bisa kaya. Paham? Paham, Bu. Baik, setelah kita membahas kodok dan qadar, dalam keseharian kita, kodok dan qadar itu bisa dikatakan dengan takdir. Macam-macam takdir di sini ada dua, dan di sini ibu akan membagi dua kelompok kalian untuk mendiskusikan. Yang pertama tentang takdir mu'allaq, yang kedua tentang takdir mufrad. Di sini supaya kalian tahu kelompok kalian masing-masing, kan ada dua kelompok. Di sini kalian harus berhitung angka 1 dan angka 2. Jadi nanti yang kebagian angka 1 berarti kelompok 1, yang kebagian angka 2 berarti kelompok 2. Baik. Dari Baik, kan sekarang sudah mengetahui kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 berkumpul dengan kelompok 1, kelompok 2 berkumpul dengan kelompok 2. Dijadikan lingkaran ya. Ayo dijadikan lingkaran. Kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2. Kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2. Di sini. Sinian. Kamu di sana. Kamu kan kelompok 1 ya? Iya. Ini baik, kalian tuliskan apa itu takdir mu'allaq dan takdir mufrad, dan tolong tuliskan juga contoh masing-masing. Sekarang kan kalian ada di kelompoknya masing-masing ya. Coba diskusikan, dan ibu kasih waktu 20 menit untuk kalian mendiskusikan dan tulis hasil diskusinya ke lembaran yang tadi ibu kasih. Baik, Bu. Tentang diskusi teman-teman kalian, itu 5 menit ya untuk koreksinya. Baik, sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, tukar kembali. Sekarang waktunya presentasi. Kelompok 1 dipersilakan untuk presentasi. Depan. Ayo presentasi. Semuanya ikut kelompoknya. Takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikut sertakan pada manusia melalui usaha atau ikhtiar. Akhirnya manusia masih diberikan jalan
Alhamdulillah. Jadi pelajaran pada hari ini, siapa yang mau menyimpulkan? Takdir mu'allaq, takdir yang bisa dirubah oleh manusia. Takdir mubram, takdir yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Yang lain ada yang mau menyimpulkan? Tidak ada. Baik, takdir mubrom ialah takdir yang tidak dapat dirubah oleh manusia. Sedangkan takdir mu'allaq di sini takdir yang bisa dirubah oleh manusia. Seperti contohnya kalau takdir mu'allaq, seperti kita ingin kaya, jadi kita harus giat untuk mencari pekerjaan supaya kita bisa kaya. Itu takdir mu'allaq. Kalau takdir mubrom itu tidak dapat dirubah, seperti kematian, kelahiran. Paham? Baik, di sini Ibu menjelaskan tentang takdir-takdir supaya kalian bisa optimis dan berusaha dan tidak berburuk sangka kepada Allah. Kita terus berusaha dan takdir-takdir tersebut supaya kita bisa mengingatnya. Akan beri tugas kalian untuk minggu depan, kalian membaca buku paketnya halaman 61 sama 62 ya. Ketua kelas dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini membawa kita kepada kebaikan dan bermanfaat bagi kita. Amin.